Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Google Dokumen atau Google Form ya, biasanya. Nah, di Google Form ini fungsinya cukup banyak ya, cukup bagus. Ada beberapa fungsi, misalnya dia sebagai penjaring data. Penjaring data itu bisa saja misalnya data tentang persetujuan orang tua terhadap pembelajaran tatap muka misalnya ya, atau data survei-survei yang lain ya. Nah, nanti bisa saja hasilnya dalam bentuk persentase, siapa yang setuju, siapa yang tidak, siapa yang sangat atau menilai evaluasi terhadap kinerja dan sebagainya. Pokoknya intinya menjaring data. Nah, penjaringan data juga bisa menjaring data yang terkait dengan evaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, atau kita bisa buat dokumen ini menjadi sebuah soal atau kuis gitu ya. Nah, di kuis itu juga ada bisa pilihan ganda, esai, kemudian kalau esai ada deskripsi ya dalam bentuk narasi, ya begitu juga pendapat bisa dalam bentuk narasi atau dalam bentuk komentar ya, atau juga dalam bentuk pilihan ganda. Ya, kalau pilihan ganda ini ada yang pilihan ganda pilihan gandanya berupa jawabannya hanya satu yang benar, tapi ada juga misalnya jawabannya sampai lebih dari satu yang benar. Itu bisa juga kita set di dalam Google Dokumen ini ya. Nah, di sini juga bisa kita menampilkan gambar ya, gambar bahkan video ya, bisa ditampilkan di dalamnya. Jadi misalnya soalnya terkait dengan adanya video dulu, kemudian setelah itu ada soal yang ditanyakan, itu bisa kita bisa mengunggah gambar atau videonya ya. Kemudian jawabannya bisa saja, itu seperti saya jelaskan tadi, bisa saja jawabannya pilihan ganda. Pilihan gandanya bisa yang benar hanya satu, itu bisa. Tapi bisa pilihan gandanya yang benar itu bisa lebih dari satu. Dan jawaban yang benar itu bisa kita set gitu ya. Kemudian di Google Dokumen ini nanti akan tersimpan di Google Drive ya, simpan di Google Drive. Nah, sehingga nanti setelah dikirimkan linknya, maka nanti akan semua jawaban akan tersimpan di Google Drive. Nah, kira-kira itu yang pengantarnya. Nah, sekarang kita coba akan membuatnya. Nah, kita akan membuat ini cara pertama adalah Anda harus login dulu menggunakan akun Anda ya, harus login menggunakan akun. Nah, setelah login dan sudah aktif, maka Anda buka ini doc Google ya, docgoogle.com ya, docgoogle.com, atau juga Anda bisa buka drive-nya, drive langsung. Jadi tinggal klik saja drive-nya, maka muncullah drive Anda, terus klik baru ya, klik baru. Bisa dari sini, bisa juga dari sini ya, sama. Ini yang bersama simbolnya, cuma sini tulisnya kosong. Kalau di Google Drive ini tulisannya baru. Ya terserah mana yang mau Anda gunakan. Yang penting itu berada di dalam akun yang sama. Ya. Kemudian setelah itu baru kita klik tambah. Ya. Nah, kalau ini Google Drive-nya, Google Dokumennya, ini berupa nanti begini ya. Kalau yang ini merupakan dokumen ya, dokumen sama seperti halnya di Microsoft Word. Jadi kalau Anda mengetik di sini, semua prosesnya di sini, maka otomatis akan tersimpan di drive ya, akan tersimpan di drive, sehingga nanti datanya juga berupa data tentang dokumen ya, dokumen yang terkait dengan itu. Nah, tetapi kalau yang ini, kalau kita klik ini, maka nah di sini ini ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan ini yang tadi Google Dokumen ya, dokumen. Kalau yang ini spreadsheet, berarti ini terkait dengan seperti Excel seperti itu. Ya, ini Google Slide, ini yang terkait dengan seperti halnya PowerPoint ya. Nah, ini ada yang terakhir adalah Google Form ya, Google Form. Nah, di Google Form inilah yang
digunakan untuk soal-soal tadi, ya, membuat soal, ya. Jadi itu ada beberapa aplikasi. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Jadi kalau yang ini tadi adalah yang bagian ini, mana tadi? Di bagian ini, Google Dokumen. Ya, itu jadinya nanti adalah seperti Microsoft Word itu. Nah, kalau spreadsheet itu jadinya nanti seperti Excel. Ya, dan ini bisa silahkan Anda gunakan kalau Anda mau gunakan ini. Kemudian ini PowerPoint, ya. Kemudian ada Google Formulir dan lainnya, ini masih banyak. Ya, silakan nanti yang mana yang akan Anda ya, ini Google Gambar berarti hanya berisi tentang gambar. Google Maps saya sudah tahu, ya, dan seterusnya, ya. Nah, oke. Jadi yang kita fokus adalah di Google Formulir, ya. Di Google Formulir. Nah, di Google Formulir ini pada saat diklik, ya, saya ulangi lagi. Pada saat Anda klik, maaf. Pada saat Anda klik, maka langsung tampil seperti ini. Ya, ini masih tidak ada judul. Nah, kalau misalnya Anda akan meletakkan dulu gambar, ya, atau gambar atau apa, ya, warnanya, kita bisa klik yang ini. Kita bisa klik yang ini, sesuaikan tema. Nah, ini akan membentuk warna, ya. Nah, ini yang atas adalah warna ini, warna apa ya, bingkainya. Kemudian ini adalah warna warna latarnya, ya. Ya, hampir sama antara latar dengan ini. Ya. Ya, silakan Anda pilih yang mana, ya. Kemudian Anda juga bisa letakkan gambar di atas sini, ya, di header di atasnya. Ini ada gambar. Kita coba ambil. Nah, gambar ini ada yang di dalam, ya, ada yang di dalam dokumen tersebut. Ya, kalau misalnya Anda mau ambil yang ini, ya silakan. Kalau Anda tidak mau, Anda bisa unggah. Nah, unggah atau foto. Nah, kalau ini tidak ada aplikasinya, maka ini unggah ini maksudnya Anda ambil dari dokumen yang ada di dalam laptop Anda, ya. Oke. Kalau Anda mau, ya silakan. Anda bisa ambil dari dokumen yang ada di dalam laptop Anda. Tapi kalau tidak, ya mungkin Anda ambil aja berdasarkan tema. Nah, tema ini menggambarkan apa yang akan Anda letakkan di situ. Misalnya soalnya tentang keIPA-an atau tentang literasi atau tentang lukisan. Ini ada semua, ya. Saya contohkan ini aja. Maka sisipkan, maka akan terjadi seperti ini. Jadi di atasnya ada tampilannya, ya. Ada tampilan. Nah, ini tampilannya juga bisa foto Anda atau apa. Jadi tadi seperti tadi caranya sudah dijelaskan. Nah, di sini judulnya apa? Misalnya soal IPA. Ini contoh aja. Deskripsinya. Nah, deskripsinya ini bisa berisi tentang petunjuk, misalnya, ya. Misalnya petunjuk. Ini contoh saja adik-adik. Satu apa, ya? Satu apa? Dua apa? Dua dan seterusnya, ya. Jadi ini mungkin bisa berisi petunjuk atau apa gitu di atasnya. Nah, di sini setelah ini ada namanya bagian, ya, adanya bagian. Setelah Anda menekan yang di atas petunjuk, di sini ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya Anda akan menambahkan lagi, maka Anda bisa klik ini. Jadi kita klik. Nah, jadi ini dianggap soal IPA petunjuknya adalah bagian pertama, dan ini adalah bagian kedua. Ya, 2 dari 2. Jadi di sini ada 1 dari 2 karena ada 2 bagian. Kalau ada 5 berarti 1 dari 5 di situ nanti. Ya. Nah, bagian ini berisi apa? Ya. Bagian ini berisi tentang, ya, oke. Saya back dulu sebelum ini. Nah, yang di sini ini adalah masih bagian 1, ya, sebelum tadi masuk kita ini. Ini bagian 1. Bagian 1 artinya kalau Anda membuka, misalnya Anda mengklik Google Form, ya, yang ada biasa dibagikan,
itu adalah tampil di layar pertama atau bagian pertama. Ya, contohnya misalnya gini, adik-adik akan membuat soal ya, yang satu pilihan ganda, satu esai. Maka adik-adik bisa buatkan soalnya bagian satu adalah bagian tentang soal pilihan ganda, bagian dua adalah soal esai. Bisa aja seperti itu ya. Ini kalau seperti ini masih bagian satu. Jadi bisa bagian satu itu adalah berisi tentang selain petunjuk, kemudian di situ biasa tulis nama, ya kan? Nama. Nah, nama ini kan harus jawaban singkat, ya. Kalau tadi kan sebelum kita tulis nama itu ada pertanyaan. Nah, ini masih pilihan ganda ya, pilihan ganda. Jadi di sini misalnya nama. Nah, nama itu, ini otomatis nama itu biasanya jawaban singkat, bukan pilihan ganda. Nah, nama biasanya adalah jawaban singkat. Karena cuma berapa huruf ya, berapa kata. Tapi kalau kalimat, maka nanti kita gunakan paragraf, ya. Oke. Nama, kemudian setelah itu gimana nambahkannya? Nambahkannya adalah di sini. Tambahkan tag sudah. Atau ditambahkan ini copy ya, di copy ya. Artinya ada sama dengan di atas jawabannya, ya. Ini kalau yang ini, sekali lagi, ini adalah mengcopy. Ini yang cara cepat yang biasa saya lakukan. Nama. Nah, nama ini setelah diketik, maka apakah dia wajib? Maka harus diklik sini. Jadi kalau belum ketik nama, maka dia nggak bisa pindah ke yang berikutnya. Makanya kita taruh wajib. Karena kalau nggak ada nama, kita nggak bisa periksa itu milik siapa. Jadi kita letakkan wajib. Nah, kalau ini Anda ingin cepat, ya biasanya saya copy begini. Nah, ini tinggal diganti. Misalnya sini nama NIM. Nah, sudah selesai. Jawaban singkat. Kita tambah lagi. Ya ini tetap masih wajib ya. Di sini juga wajib ini. Ya. Setelah NIM apa? Misalnya nomor HP. Contoh aja nih. Nomor HP. Nah, sudah. Jadi kalau ini bersifat wajib, ya ini, nah begini. Nomor HP ini ada orang yang misalnya dalam survei itu dia tidak mau diketahui identitasnya. Ya, jabatannya, nama. Ya, kalau ini di kuis ya boleh ya. Nama wajib, NIM wajib. Tapi kalau ada orang yang tidak mau istilahnya tidak mau diketahui identitasnya, maka jangan coba-coba menulis nama. Kalau survei itu yang misalnya surveinya terkait dengan kerahasiaan atau nama yang mengisi, karena mungkin dia akan menilai hal-halnya kurang baik dan sebagainya yang dia ini, sehingga tidak diketahui identitasnya, maka jangan coba tulis nama, mungkin jenis kelamin saja ya, tapi itu tergantung teknis seperti apa. Nah, kalau memang tidak wajib, maka Anda bisa klik ini. Jadi biar nggak ngisi nomor handphone nggak apa-apa ya. Kalau ini NIM misalnya wajib ya, maka silahkan diklik, harus terisi, karena kalau nggak terisi dia nggak akan bisa lanjut ke jawaban berikutnya kalau bersifatnya wajib. Nah, kalau misalnya nomor handphone itu nggak wajib ya, ini jangan diaktifkan, dibiasakan. Kalau mau menghapus ya ini adik-adik ya. Oke. Nah, jadi cukup mungkin nama, NIM, nomor handphone ya, nomor HP. Nah, tadi kan kita copy ya, tapi bisa aja kita klik ini tambah. Nah, kalau tambah dia masih kosong dan ini pilihannya masih pilihan ganda. Kalau dia tambah, jadi ini fungsinya tambah. Kemudian ini fungsinya import pertanyaan, nggak usah kita ini diimport ya. Kemudian, nah tambahkan judul. Kalau apakah ada perlu judul di sini gitu? Coba kita cek. Nah kalau misalnya gini, kan tadi adik-adik sudah nulis soal, baru nama, soal. Misalnya sudah judulnya, terus nama NIM ini. Nah, kalau adik-adik ingin tambahkan judul setelah ini, ya setelah ini dihapus saja ya. Setelah nomor HP ini kita buat judul baru, ya maka seperti ini lagi. Misalnya tadi soal pilihan ganda, ya kan? Nah, jadi setelah soal IPA mungkin bisa juga kita tambahkan judul ya di sini kalau memang mau. Ini setelah soal IPA kita bisa tambahkan judul di atas nama. Nah, gini. Jadi di sini identitas misalnya.
Nah, identitas setelah identitas baru tadi kan di sini kita sudah tambahkan judulnya. Setelah nomor HP kita tambahkan judul di sini tadi. Maka di sini bisa kita letakkan soal esai. Nah, setelah itu baru ada petunjuknya ya, silahkan kalau mau diletakkan petunjuk lagi ya, silahkan. Kalau tidak jadi dikosongkan nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru adik-adik klik ini tambah. Nah, tambah pertanyaan apa ya. Ini kalau adik-adik menginginkan setelah identitas ini ada soal esai. Nanti setelah itu tambah judul soal pilihan ganda. Ya, bisa seperti itu. Tapi saya akan contohkan dulu di sini kita akan gunakan bagian ya. Kita akan gunakan bagian. Ya terserah nanti pakai seperti ini atau pakai bagian. Tapi kalau saya cenderung bagian. Jadi kita hapus dulu. Cara menghapusnya diklik, aktifkan, kemudian kita klik sampah, tempat sampah. Nah, setelah nomor HP, kalau mau seperti tadi juga silahkan, mau tidak seperti tadi juga silahkan. Nah, kalau misalnya formatnya adalah bagian, maka kita gunakan ini. Klik yang paling bawah ini. Klik, maka bagian. Nah, kalau adik-adik mengisi di dalam biasa Anda mengisi adalah kalau bagian 1 ini adalah layar pertama yang Anda klik. Yang Anda klik di dalam Google Form biasa adik-adik mendapatkan link, Anda klik. Nah, inilah bagian pertama. Jadi kalau ada bersifat wajib begini, NIM sama nama ini wajib. Kalau kedua ini tidak diisi, ya, yang bersifat wajib, maka Anda tidak bisa masuk ke bagian kedua. Tidak bisa masuk ke bagian kedua. Nah, untuk itu, nah di sini terserah bagian kedua apa tadi. Misalnya soal esai. Soal esai. Nah, sudah. Nah, jawablah secara singkat dan jelas. Ini bentuknya misalnya ya. Jawablah pertanyaan secara singkat dan jelas. Ya, ini contoh aja. Nah, yang ditambahkan yang mana ya? Tentu yang ditambahkan adalah ini yang di atas. Nah, ya kalau ini kita klik berarti tambahkan bagian gitu ya. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya apa yang dimaksud dengan? Oke. Dengan titik-titik. Oke. Nah, berarti kalau ini adalah soal esai, maka jangan kita gunakan pilihan ganda. Maka kita gunakan yang jawaban singkat. Karena singkat dan jelas. Nah, kalau misalnya uraikan tentang apa ya, kalau memang panjang ya kita perlu yang ini yang kita klik paragraf. Ya, lagi paragraf. Jadi bisa ini, bisa ini. Kalau jawabannya pendek yang ini. Ya, karena ini secara singkat dan jelas maka jawabannya pendek. Nah, nanti mereka akan menjawab nanti di sini. Pada saat mereka mendapatkan linknya. Nah, setelah itu terserah adik-adik mau di copy atau mau ditambah juga boleh, tambah aja sih. Kalau di copy ini sama ya, sama ininya juga sama, jawabannya tinggal diganti pertanyaannya. Tetapi kalau ditambah dia isinya masih pilihan ganda. Ya terserah adik-adik yang pakai. Kalau saya sih biasanya sih pakai yang ini aja, copy. Tag langsung ada sama ya. Ya, sama baru kita ganti pertanyaannya. Jelaskan titik-titik ya. Ya terserah mana yang mau dipakai. Kalau yang ini ya berarti ya harus kata mengapa misalnya. Mengapa titik-titik. Ya, berarti kalau mengapa berarti jawabannya adalah yang ini. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau kita masuk ke bagian lagi yang lain adalah kita sekarang akan buat soal pilihan ganda. Yang ini. Bagian 3. Berarti soal pilihan ganda. Nah, setelah itu kita klik tambah. Nah, kemudian ya di sini misalnya mengapa juga bisa kan tulisannya. Terserah ini ya. Mengapa. Nah, kalau pas mengapa pilihannya adalah pilihan ganda, maka kita klik ini. Kalau pilihan ganda, mengapa? Jadi setelah klik itu, pilihan ganda yang Anda klik sini, maka akan muncul opsi 1. Opsi 1 apa? Ya, misalnya karena.
karena titik-titik. Nah, kalau mau ditambahkan maka klik di sini, tambahkan. Maaf, bukan itu. Nah, setelah ini maka kita klik di sini, ini. Kita klik di sini. Karena 2 juga, karena. Nah, dan seterusnya. Ini misalnya, yang berikutnya misalnya karena lagi. Titik-titik. Oke, saya ganti aja ini karena A, ya. Ini karena B. Ini misalnya jawabannya pilihnya apa? B. Kemudian yang ketiga karena C. Karena C. Oke. Nah, kalau ada jawaban lain selain ini, ya. Selain ini, maka bisa klik tambahkan. Nah, tambahkan ini ada jawaban alternatif selain A dan B, atau bisa jawab A, B, atau yang lainnya. Ya, terserah. Kalau nggak di sini berarti lainnya dia akan menjelaskan. Ya, tetapi kalau memang Anda tidak menginginkan ini, ya jangan gunakan lainnya. Jadi lainnya itu ada pendapatnya, ya, ada pendapatnya. Jadi selain A, B, C itu ada lainnya. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak ada lainnya, ya nggak usah pakai lainnya, ya. Oke, ini anggap aja nggak ada lainnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba tambahkan, tapi pilihannya beda, misalnya siapa, ya. Contoh saja ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan ini. Kalau ini pilihannya ini hanya satu, nggak boleh dua. Kalau dia jawab satu klik, maka nggak akan bisa mengklik lagi yang lain. Tapi kalau yang ini kotak centang itu jawabannya bisa lebih dari satu. Misalnya karena A, baru yang berikutnya karena B, yang berikutnya karena C. Nah, ini nanti jawabannya bisa diklik sini, bisa diklik sini, bisa diklik sini. Kalau tiga-tiganya benar, maka bisa. Jadi ini bisa pilihan lebih karena siapa, misalnya baru kita taruh pilihan boleh lebih dari satu jawaban. Oke. Nah, jadi nanti mereka jawab mana yang benar. Nah, ini skornya juga bisa diukur, bisa dilakukan untuk ini. Nah, itu adik-adik. Terus ada lagi yang lainnya, misalnya gini. Tadi kan apa tuh? Di sini. Nah, ini lupa tadi. Misalnya di sini letakkan jenis kelamin ya. Coba kita tambahkan. Jadi kalau tambah kita klik, kita tambah saja. Di sini nomor HP misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan ada 2 ya. Nah, bisa drop down. Ya, terserah mau pilihan ganda, mau drop down juga bisa. Asal jangan kotak centang. Nanti laki-laki perempuan dicentang dua-dua, gitu kan. Nah, drop down boleh atau pilihan ganda boleh. Ya, coba saya akan contohkan drop down. Drop down itu gini. Opsi 1 adalah laki-laki. Jadi yang jelas ini tidak bisa yang centang ya. Kalau centang ya centang dua-dua susah nanti. Laki-laki, kemudian perempuan. Nah, kalau drop down nanti pilihannya di dalam item tersebut, pilihannya nanti diklik kotaknya begini, terus ada laki-laki perempuan. Jadi mana yang diklik? Itu drop down. Nah, ya drop down. Ya. Tapi drop down biasanya tidak bisa digunakan di pilihan ganda. Jadi makanya jangan dilakukan ini. Ini hanya biasa ada adik-adik klik. Nah, atau drop down itu biasanya misalnya nama provinsi, nama kota. Nah, provinsi ada 32. Jadi makanya provinsi mana klik panjang ke bawah itu drop down ya. Oke. Selanjutnya adik-adik akan ini kan ada 2 pilihan udah ya. Drop down juga bisa nanti di bawahnya ABC pilihannya bisa. Nah, ini akan Anda kuiskan. Ini akan Anda buat ke dalam kuis. Ini kan pilihan ganda biasa. Ini belum ada kuisnya. Maka gimana caranya adalah dibuat di setelan. Setelan. Nah, di setelan ini ada jadikan sebagai kuis. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa menentukan jawaban yang benar yang mana. Klik sebagai kuis. Nah, ini aktif. Oke. Nah, sekarang gini. Ada rilis nilai. Rilis nilai ini maksudnya, kalau itu sudah mereka habis menjawab, itu nilainya mereka langsung tahu. Apakah harus seperti itu misalnya? Ya kalau seperti itu ya langsung diklik yang ini udah otomatis.
kalau misalnya adik-adik tidak berharap, kan begini adik-adik ya, kadang kita memberikan soal itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kita rilis nilainya dan jawabannya itu mereka tahu, bisa menyampaikan kepada temannya. Nah, sehingga apa ya? Sehingga temannya sudah tahu, oh sudah soalnya itu jawabannya itu. Apalagi karena ini daring misalnya, secara online ya, menggunakan Google Form. Nah, saat Anda mengerjakan juga kan bisa teman Anda itu sudah menyalin di kelas A-nya, oh soalnya ada apa dan sebagainya. Ya, tapi terserah, itu teknis saja. Ya. Tapi rilis nilai itu hanya bisa diberikan pada yang pilihan ganda. Ya. Jawaban yang benarnya hanya pilihan ganda atau centang itu ya, centang atau drop down. Ya. Sehingga nanti itu akan benar adanya gitu. Jadi bisa dirilis nilainya, oh yang benar sekian gitu. Jadi tapi kalau saya biasanya saya nggak akan rilis nilainya. Ya terserah adik-adik, kalau mau dirilis mereka bisa tahu ya boleh juga, sehingga mereka tahu siapa yang mengulang. Nah, kalau misalnya sudah nanti nilai yang di bawah 50 kalian mengulang, begitu tahu mereka nilainya di bawah 50 maka mereka siap-siap untuk mengulang. Ya silakan yang mana akan dicentang ya. Ya udah, kalau di bawahnya itu sudah tidak ada masalah, ke bawah biasa aja. Nah, kemudian ya intinya hanya bisa yang dicentang ya, atau yang objektif, tidak bisa yang esai ya, yang pilihan ganda ataupun ini yang bisa hanyalah yang objektif, tapi untuk esai itu nggak boleh. Nah, sudah setelah di setelan ini hanya ini yang diklik tadi, maka kita balik ke pertanyaan. Nah, kalau setelah dicentang itu, ya ini kan tidak perlu kita setting ya untuk yang jenis kelamin, dan ini tidak perlu. Yang kita setting adalah soalnya. Nah, ini esai juga nggak perlu. Karena apa? Karena ini perlu. Ini akan kita beri bobot poinnya, poin ya. Ya ini terserah, ini Anda mau wajib atau tidak ya terserah. Tapi jangan sampai gini. Kalau Anda ini klik wajib, kemudian mereka habis waktu nggak jawab, itu mereka nggak bisa mengirim adik-adik. Nggak bisa mengirim. Makanya jangan diklik wajib. Kalau ya kecuali biar cuma ada huruf A gitu di jawabannya, itu nggak apa-apa, udah bisa ngirim. Tapi kalau kosong sama sekali itu nggak bisa ngirim. Makanya kalau untuk esai ini nggak usah dikasih wajib ya, wajib isi, nggak usah. Kecuali kalau data ini kan wajib ya, bersifatnya wajib, jadi ada bintangnya. Nomor HP nggak perlu. Nah, jenis kelamin terserah perlu atau tidak. Ya, yang jelas ini nama dengan NIM itu yang perlukan. Oke. Nah, kalau ini jangan diisi wajib. Nanti kalau dia nggak bisa jawab, makanya nggak bisa dikirim datanya. Ya, jadi jangan diisi wajib. Ya. Begitu juga yang lain ini jangan diisi wajib. Ya, maaf, yang ini jangan diisi wajib. Kalau wajib nanti ini nggak kejawab, dia nggak bisa ngirim, waktunya habis, maka dia bisa error. Oke, itu adik-adik. Kemudian esai ini hanya skornya yang bisa kita letakkan. Misalnya poinnya berapa? Di mana? Skornya berapa? Poinnya kok nggak bisa diklik ya? Oke, coba yang ini. Poin. Oh ya, di sini ada ini bisa diacak ya. Jadi nanti jawabannya bisa pada saat dijawab itu bisa teracak. Yang duluan C, duluan B. Jadi kalau ada 10 itu ini bisa digunakan kalau misalnya adik-adik akan supaya tidak saling nanya kiri kanan. Misalnya jawabannya ABC, kamu punya jawaban mana, yang mana, yang paling atas, yang paling bawah gitu ya. Tapi ini karena ABC, ini kan contoh jadi ABC. Tapi kalau dalam jawaban itu karena apa, jadi sehingga kita bisa acak, maka kita acak opsi ya. Kita sudah klik itu acak opsi, kemudian kok ini poinnya nggak muncul ya, poinnya nggak muncul ya. Bentar. Ini nilai poin. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan. Jadi terserah ini apakah ini perlu diaktifkan atau tidak. Ini bisa Anda baca maksudnya ya. Responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, responden dapat melihat jawaban yang benar, responden dapat melihat poin total. Nah, terserah. Apakah hanya poin totalnya yang bisa dilihat? Ya ini diaktifkan. Ya, tapi dia nggak tahu mana yang benar. Nah, berarti boleh ini kalau ini dikirimkan ya. Jadi poin saya totalnya sekian. Nah, di sini nilai poin
pertanyaan default, nih poin untuk setiap pertanyaan baru. Apa nih? Nah, kok nilai poinnya nggak adanya di sini ya, nggak di dalam sana. Oke, misalnya pertanyaan pertama pertanyaan itu poinnya 1, maka coba kita lihat nggak ada di sini. Biasanya masuk di sini ya poinnya. Nggak bisa nih. Oh, ini validasi jawaban. Nggak ada. Oh, ini validasi jawaban. Coba kita lihat. Ini